Hari Kamis, saudara. Artinya saatnya kami menghadirkan perbincangan dalam segmen Smart Motivation di Sapa Indonesia pagi hari ini soal menjadi pemimpin. Ini pasti sangat diimpikan ya bagi banyak orang. Tapi untuk menjadi pemimpin harus melewati proses yang cukup panjang. Nah, tema kali ini pun cukup menarik, yaitu pemimpin itu kira-kira dilahirkan atau dibentuk ya timnya? Kira-kira. Tarik Saya tadi nafas. jawabnya pemimpin dipilih lewat pemilu sebenarnya. Itu salah satu opsi ya. Nah, untuk bahasnya sudah hadir di studio kami motivator teosentris Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi, Pak Mas Tim. Eloy. Terima kasih, Mas Steph. Yes. Terima kasih sudah hadir juga pagi hari. Thank you. Jadi pertanyaan besarnya itu, saya mungkin ya, saya merasa bahwa semua pengen gitu jadi pemimpin perusahaan lah, pemimpin kelompok lah, pemimpin negeri, mungkin pemimpin dunia, beberapa orang mungkin mau jadi. Yes, pemimpin partai. Pemimpin partai. Tapi kadang merasa bahwa saya tuh nggak punya kualitas pemimpin. Ya. Dari Ibu Buyut saya nggak ada yang jadi Iya, pemimpin nggak ada. gitu. Berarti saya nggak mungkin. Gitu. Jadi dilahirkan atau dibentuk. Yang mana nih Pak? Kita mengangkat tema ini ya, karena dari keliling training-training di berbagai tempat, selalu pertanyaan itu tuh muncul. Oke. Jadi waktu kita bicara mengenai leadership, pertanyaannya adalah, Pak, sebetulnya pemimpin ini dilahirkan atau dibentuk? Ya. Dan selalu saya mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pemimpin yang tidak dilahirkan dulu oleh mamanya. Oh iya benar. Oh, Jadi, betul juga, itu syarat betul. utama ya. Ya, kan Berarti mesti dilahirkan. dilahirkan dulu dong ya. Jadi jawabannya tentu saja dua-duanya ya. Oke. Jadi dilahirkan oleh mama, Baru dan dibentuk. kemudian dibentuk gitu loh. Oleh Mama juga? Tentu dimulai dari keluarga kan Iya, ya. iya. Dimulai dari keluarga, tapi kemudian lingkungan, bisa jadi di sekolah, dan ternyata kalau sudah bekerja harus secara sengaja dibentuk oleh pimpinan-pimpinan perusahaan untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang lebih hebat. Bukan hanya di perusahaan, di partai, dan tentu saja juga ya untuk pemimpin bangsa ini yang semakin hebat di kemudian Oke, hari. kalau gitu pertanyaannya saya putar dikit. Apa? Adakah orang yang dilahirkan tidak untuk menjadi pemimpin? Tergantung. Jadi di luar sana ada dua pemahaman. Oke. Kalau kita belajar dari filsafat Yunani misalnya, kan banyak tuh filsuf-filsuf yang datangnya dari Yunani nih. Ya. Bisa ada Aristotle, ada Socrates, ada Plato, dan mereka menuliskan buku-buku atau pemahaman mengenai kepemimpinan. Ya. Nah, bagi mereka tidak semua orang terlahir menjadi pemimpin. Mereka bahkan memberikan ada tanda-tandanya. Yang namanya pemimpin, kulitnya harus putih, matanya harus biru, Sampai fisik pun ada gitu ya. fisik. Dan tentu saja salah satunya adalah hidungnya harus mancung. Dan kalau kita melihat pada diri kita bertiga. Saya nggak masuk dong kalau gitu ya. Agak besar tapi tidak mancung gitu. Iya. Saya nggak bisa jadi pemimpin. Oke lah. Jadi tapi nggak benar dong. Nah, justru Dipatahkan. kita harus mematahkan. Menurut saya itu pengajaran yang tidak boleh kita ikutin. Ya. Walaupun sadar atau tidak sadar, banyak orang yang mengikutinya. Itu sebab kalau saya memberikan training, saya tanya kepada para peserta, siapa yang merasa dirinya seorang pemimpin? Jarang yang angkat tangan. Karena sadar tidak sadar sepertinya mengikuti pengajaran tadi. Apalagi kita dijajah 350 tahun, Mas Tim. Iya, iya. Itu penjajahan lama sekali. Dan secara fisik penjajahannya sudah pergi. Tapi warisan psikisnya masih kita miliki sampai hari ini. Apa itu? Semua penjajahan itu punya strategi yang sama. Apa itu? Membuat bangsa yang dijajah merasa dirinya inferior. Iya. Merasa dirinya kelas 2. Artinya apa? Bukan seorang pemimpin, saya seorang follower. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Timothy tadi, apa itu sebenarnya kepemimpinan? Apakah semua orang atau tidak? Saya menuliskan buku. Judulnya I Am a Leader. Itu sebetulnya pemberontakan saya terhadap filsafat Yunani tadi. Oke. Karena kalau saya melihat diri saya, nggak ada ciri-ciri dari yang mereka tulis itu. Jadi versi Pak Eloy apa ciri-ciri pemimpin? Ciri-cirinya adalah semua orang lahir sebagai pemimpin, tapi orang bertanya lagi nih, kalau semua orang lahir sebagai pemimpin, yang jadi pengikutnya siapa? Iya, betul. Nah, ini pun pemahaman yang menurut saya salah. Oleh karena waktu kita belajar berpikir mengenai kepemimpinan, pertama-tama pemimpin itu apa sih? Memimpin diri ini toh. Tapi bagian apa dari diri ini yang harus dipimpin? Yang bagian yang kita sebut sebagai potensi talent, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Kita udah pernah berbicara di pertemuan sebelumnya bahwa semua orang lahir hanya ada satu alasan. Apa itu? Bahwa Tuhan tahu kalau dirimu tidak pernah lahir, dirimu tidak pernah lahir, diriku tidak pernah lahir, Indonesia kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, pertanyaannya, yang bermanfaat itu apa? Bagi saya menuliskan buku-buku. Bagi saya memberikan training di mana-mana. Yang menurutku Tuhan menciptakan aku untuk itu. Jadi yang terbaik di situ saja. Dan jadi yang terbaik di situ, that's leadership.
Oke, jadi kadang-kadang kita terdorong bahwa kalau saya pemimpin maka saya Harus punya anak buah. ya harus punya anak buah. Ya, ya. Tapi pemimpin di segala-galanya gitu. Orang akan melihat sayalah born leader. Jadi apapun orang ini bisa diandalkan. Nggak selalu begitu juga ya. Tapi sebenarnya memimpin dalam hal-hal penting dalam hidup kita itulah sudah bisa disebut pemimpin gitu ya. Saya sangat meyakini itu. Itulah sebab filosofinya sebenarnya semua orang harus melihat diri dulu, I am a leader. Oke. Karena gini loh, ada 3 kata yang penting. Outcomes, proses, dan identity. Oke. Kalau seseorang, kan kita ingin dong outcomes-nya baik nih. Indonesia lebih Iya, baik. iya. Perusahaan yang kita pimpin lebih baik. Keluarga kita lebih baik. Itu semua outcomes. Ada proses toh untuk kita bisa mendapatkan outcomes itu. Apa itu? Ya kita harus self-discipline, kita harus jujur, kita harus punya kompetensi. Ini semua kita tidak mungkin lakukan kalau kita tidak punya identity dan belief-nya. Apa itu? I am a leader. Karena kalau seseorang melihat diri saja bukan seorang pemimpin, dia nggak mungkin go the extra mile. Tidak akan mungkin lampaui batas, tidak mungkin mau bekerja. Semua pemimpin yang berhasil, memang mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Harus ada disiplin di sana, harus ada kejujuran tentunya, karakter kan ya, harus ada kompetensi di sana. Kenapa dari 260 juta manusia Indonesia mencari pemimpin yang hebat itu susahnya setengah mati? Justru inilah calling saya. Dari 20 tahun yang lalu ketika saya masih di Melbourne, saya pernah membaca sebuah kalimatnya ngomong begini. Everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun, berhasil atau gagal, ditentukan oleh apa? Leadership, kepemimpinan. Jadi semua orang Indonesia harus sadar dulu, you are a leader. Nah kalau sudah yakin I'm a leader, then go the process. Ikutin prosesnya supaya apa? Outcomes-nya Indonesia 10 kali lebih baik. Setuju. Oke, kita jadi bagian Sekali ini. ya. Tapi yang menarik memang poinnya tadi bahwa seorang pemimpin punya kualitas-kualitas tadi, bahwa dia pasti memiliki disiplin dan lain-lain, bisa apa? Go extra mile. Go extra gitu mile. ya. Dan itu butuh kepemimpinan atas diri sendirinya dulu ya. Sangat. Mengendalikan Justru itu ya. saya selalu mengatakan begini. Gampang ngomong. Bagi kami yang belajar beginian pun, ngajar mah gampang dah. Iya, iya. Sebetulnya Melakukannya. challenge-nya itu tantangannya apa? Menghidupi apa yang kuajarkan. Toh. Nah di situ butuh apa? Self-discipline. Nah pertanyaannya disiplin itu apa? Nah pemirsa di rumah masih dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Disiplin itu adalah melakukan yang terbaik pada saat Anda sedang tidak suka melakukannya. Saya ulang ini. Disiplin itu adalah melakukan yang terbaik, memberikan senyum kepada pelanggan. Ya toh? Memeluk istri ketika kita lagi marah, memeluk papa kalau kita anak sedang marah pada papa. That's self-discipline. Oke. Dan kita hanya mau melakukannya kalau kita sudah merasa Tuhan menciptakanku menjadi seorang leader. Leader itu apa sih? Improving things, memperbaiki sesuatu, melakukan sesuatu untuk lebih baik. Supaya dunia ketika saya datang, nanti dibandingkan ketika saya pergi, dunia lebih baik. Dunia itu apa? Keluarga, tempat kerja saya. Jadi mari pemirsa dimanapun berada hari ini, smile dulu aja. Karena smile aja tuh ya, leadership. Leadership is everything. Walaupun Oke. lagi nggak merasa Lagi nggak ingin. Now mood. that's discipline. That's discipline. Itu dia. Nanti Thank you. tahan dulu Pak Eloy. Selengkapnya bisa didengarkan di Smart FM. Kapan jadwalnya Pak Eloy? Yes, jadi setiap hari Senin pagi saya hadir di Smart Smart FM. FM. Radio Smart FM. Ini masih di dalam grup Kompas Gramedia. Dan saya hadir di jam 7 sampai jam 8 setiap hari Senin pagi live di 21 Dan kota. interaktif ya. Interaktif. Interaktif, bisa bisa langsung bertanya lebih tanya banyak. ke Pak Elo. Terima kasih Pak Yes. Elo atas waktunya Makasih. Thank bersama you. Sapa Indonesia Luar Pagi. biasa.